Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisana Jumat Tazkiyah dengan NIM 12120300176, kelas pendidikan bahasa Arab 2E. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil jawaban dari ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, simak video selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama dalam kurung Islam. Nah, terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dalam pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dan dengan singkat dan berikan contohnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pada pasal 18 Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini menurut Yasona selaras dengan UUD NRI 1945 yang menempatkan HAM dalam porsi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Dalam pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun demikian, semakin majunya kebebasan beragama menimbulkan masalah yang lebih kompleks karena ruang berekspresi semakin besar. Kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki tantangan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen secara serius untuk menjembatani perbedaan yang ada agar tidak memunculkan konflik dan kekerasan. Kebebasan beragama berarti bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Namun dalam praktiknya selalu menimbulkan masalah dan tantangan, khususnya ketika muncul pandangan baru yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas. Nah, salah satu contohnya yaitu masalah yang akhir-akhir ini muncul dalam kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama yang dipandang oleh aliran mayoritas sudah menyimpang dari prinsip ajaran agama tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Saya akan menjawab pertanyaan kedua ini. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut teori trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif yang diantaranya itu ada DPR, DPD, DPRD. Nah, terus yang kedua kekuasaan eksekutif yakni pelaksanaan UU, yaitu lembaga presiden, menteri-menteri, dan yang ketiga itu kekuasaan yudikatif atau penguasaan UU, yaitu ada MA, KY, dan MK. Nah, kekuasaan dibagi 3 agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, karena jika negara dipimpin fokus pada satu orang, tentunya kekuasaan akan dominan dan mensejahterakan kalangan terlebih dahulu. Nah, lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harusnya menjadi kepala penyuara rakyat. Namun keadaannya sekarang tidaklah sama. Mereka hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sebagai lembaga eksekutif, mereka menjalankan UU yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan UU diawasi oleh legislatif dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif, yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu lembaga yudikatif. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Saya menjawab, masyarakat madani Indonesia mengacu kepada konsep masyarakat madaniyah yang dikembangkan oleh Rasulullah, yakni masyarakat yang memiliki keadaban demokrasi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seimbang antara dimensi fikir atau iptek dan dimensi sikir atau intak, dan mampu menyelaraskan dimensi abdun sebagai makhluk Allah yang tanpa daya dan dimensi khalifah sebagai pemimpin di muka bumi, sehingga melahirkan sosok manusia yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai ulul albab. Berangkat dari terbentuknya pribadi-pribadi yang tersebut, maka akan terbentuk sebuah komunitas yang dikenal dengan masyarakat madani Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat, yaitu radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Saya akan menjawab pertanyaan keempat ini. Menurut Haji Jamzuri, jangan sampai anak-anak muda terpengaruh dengan paham-paham radikal, karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan pemuda. Apabila penyebaran paham radikalisme saat ini sangat marak, disebarkan melalui media sosial dengan sasarannya adalah anak muda. Dan Haji Jamzuri juga menyampaikan tentang upaya mencegah terjadinya radikalisme. Di antaranya yaitu yang pertama, membentuk tim siber anti radikalisme dan anti narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyeluruh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Selanjutnya ada memberdayakan lembaga pendidikan agama formal atau bisa disebut RA, BA, MI, MTS, dan MA, maupun lembaga pendidikan agama non-formal, yakni ada TKP, TPP, DTA, dan pondok pesantren, dan upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Selanjutnya ada pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.
Dan selanjutnya itu ada menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan upaya mencegah paham radikalisme. Selanjutnya bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dan mewujudkan tri kerukunan agama. Dan yang selanjutnya itu ada melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Nah, itu semua adalah upaya-upaya untuk pencegahan radikalisme untuk para pemuda zaman sekarang ya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.